Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah anak Nabi Daud yang membagongkan. Kerajaan Nabi Daud dikenal sebagai salah satu kerajaan paling makmur di wilayahnya. Penduduknya hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Di tengah kejayaan dan kedamaian ini, satu rahasia kelam mulai menghantui keluarga kerajaan. Tamar, putri cantik Nabi Daud, berjalan di taman istana, menghirup udara pagi yang segar. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengibaskan rambut panjangnya yang hitam legam. Absalom, saudara atau kakak laki-lakinya, mendekatinya dengan langkah cepat. Absalom memulai, "Adik mendengar kabar yang menggangguku. Amnon, kakak kita terlihat terus memperhatikanmu, bahkan di saat engkau tidak sadar." Tamar menoleh dengan tatapan cemas. "Ya, aku tahu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Ia adalah saudara kita, dan ayah tidak menyukai adanya konflik di antara kita." Absalom mendekap Tamar erat-erat. Pada saat yang bersamaan, di sudut lain istana, hawa yang berbeda sangat terasa. Hawa di sini sangat suram, jauh dari pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan Nabi Daud. Dalam sebuah kamar anak laki-laki Nabi Daud dan kakak dari Tamar dan Absalom yang bernama Amnon berbicara dengan sahabatnya Yonadab. Amnon mendesah dengan tatapan gelap. "Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku lagi." Yonadab tersenyum licik. "Ada cara untuk mendekatinya, jika kau benar-benar menginginkannya." Amnon menatap Yonadab dengan tajam. "Apa maksudmu?" Yonadab mendekat lalu berbisik, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan pura-pura sakit. Panggil Tamar, lalu lakukan sesukamu." Amnon terdiam kemudian mengangguk. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang perhatian Amnon terhadap Tamar kian kuat. Tamar merasa semakin tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Amnon. Namun, hormatnya kepada ayah dan keluarganya membuatnya memilih untuk tetap tenang dan tidak menimbulkan masalah. Ketika senja menyelimuti istana, Tamar kembali ke kamarnya, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apa yang mungkin akan terjadi. Sementara itu, Amnon memulai rencananya. Berharap bisa mendekati Tamar, memuaskan nafsunya dengan bantuan Yonadab. Di balik tembok istana yang megah, matahari pagi memancarkan sinarnya, menerangi setiap sudut dan mengungkapkan rahasia-rahasia kecil yang tersembunyi. Amnon telah memutuskan untuk menjalankan rencananya. Hari ini, ia berbaring di ranjangnya, memeluk tubuhnya, seolah-olah merasakan demam tinggi. Wajahnya memerah seolah sedang menderita. Dekapan pagi itu juga membawa kabar kepada Nabi Daud tentang kesehatan putranya yang mendadak menurun. Sang raja dengan keprihatinan mendalam memutuskan untuk mengunjungi Amnon. "Amnon anakku, apa yang terjadi padamu?" kata Nabi Daud memegang dahi putranya, mencoba merasakan demam yang mungkin dirasakannya. Amnon berusaha keras untuk menunjukkan raut wajah yang lemah. Lalu berkata dengan suara parau, "Ayah, aku merasa begitu lelah dan dingin. Bisakah adik Tamar datang? Aku ingin makanan yang dibuat oleh tangannya sendiri." Nabi Daud yang sangat mencintai anak-anaknya dan tidak pernah menduga ada niat buruk di balik permintaan tersebut, segera memanggil Tamar. "Tamar, kakakmu sedang sakit. Dia memintamu untuk membuatkan makanan untuknya. Bisakah kamu lakukan itu untuknya?" Tamar yang selalu patuh dan baik hati mengangguk. "Tentu ayah, saya akan segera membuatnya." Namun ketika Tamar memasuki dapur,
Absalam mendekatinya dengan cemas. Adik, aku tidak suka ini. Kenapa Amnon memintamu? Kenapa bukan pelayan lain? Tamar menghela nafas. Aku juga khawatir, Absalom. Tapi ayah sudah memintaku. Apa yang bisa kita lakukan? Absalom memegang tangan Tamar erat-erat. Baiklah, tapi berjanjilah padaku. Setelah memberikan makanan, segera kembali ke kamarmu. Jangan tinggal lama-lama di sana. Tamar mengangguk. Aku berjanji. Dengan hati yang berdebar, Tamar membuatkan makanan dan segera membawa makanan ke kamar Amnon. Ia menemukan Amnon yang sedang berbaring dengan mata yang setengah tertutup. Tamar mendekat, meletakkan makanan di meja samping tempat tidur. Kakak, semoga makanan ini membuatmu merasa lebih baik. Namun Amnon dengan cepat meraih tangan Tamar, menariknya mendekat. Mata Amnon menatap Tamar dengan nafsu yang membara. Amnon berbisik dengan nada berbahaya. Terima kasih adik, tapi mungkin ada hal lain yang bisa membuatku merasa lebih baik. Amnon dengan liciknya segera menyuruh semua orang yang ada di dalam kamar maupun berada di dekat pintu untuk keluar menjauh dari ruangan. Sesuai dengan perintah Amnon, semua pelayan dan pembantu yang berada di kamar itu dengan cepat meninggalkan ruangan. Atmosfer kamar yang semula terasa hangat oleh keberadaan banyak orang berubah menjadi mencekam dan sunyi. Hanya ada suara gemericik angin yang masuk melalui jendela dan desahan Amnon yang seolah menjadi semakin berat. Tamar merasa tak nyaman dengan situasi itu. Kakak, mengapa kamu menyuruh semua orang pergi? Tanyanya dengan suara gemetar. Amnon bangkit, duduk memandang Tamar dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku hanya ingin berada bersama adikku. Aku ingin makan dari tanganmu. Tamar dengan rasa tidak nyaman yang semakin menjadi, mengambil sepotong kue dan mendekat untuk menyuapi kakaknya. Baiklah, mari makan. Namun sebelum Tamar bisa memberikan makanan itu, Amnon dengan cepat menarik tangannya dan menariknya lebih mendekat. Adikku Tamar, aku sudah lama menahan perasaanku, tapi hari ini aku tidak bisa lagi. Tamar berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Amnon. Lepaskan aku, Amnon. Ini salah. Apa yang kamu pikirkan? Namun Amnon lebih kuat. Kau tidak mengerti, Tamar. Perasaan ini sudah lama menguasaiku, dan aku tidak bisa lagi menahannya. Tamar menangis, berusaha berteriak, namun suaranya hampir tidak terdengar. Allah melihat semua ini, Amnon. Kamu akan menyesal. Amnon seolah tak mendengar apa yang dikatakan Tamar, meneruskan tindakannya yang biadab. Setan sudah merasuki pikirannya, sehingga dia tidak lagi sadar telah menikmati tubuh saudarinya tersebut. Ketika segala kenikmatan berakhir, Amnon dengan cepat melepaskan Tamar. Rasa puas bercampur perasaan bersalah, dan penyesalan segera menghampirinya. Pergilah Tamar, pergilah. Tamar dengan wajah pucat dan mata yang bengkak, perlahan berdiri dan berjalan keluar kamar, meninggalkan Amnon yang tenggelam dalam penyesalan. Di luar kamar, Absalam yang telah menunggu dengan cemas segera mendekati adiknya. Melihat keadaan Tamar yang hancur, ia segera memeluknya erat. Amnon akan membayar untuk ini, bisik Absalam dengan penuh amarah. Dalam kegelapan malam, kerajaan Nabi Daud yang selama ini damai dan harmonis, kini telah diterpa badai besar yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Malam berlalu dengan lambat bagi seluruh istana. Kabar tentang tindakan Amnon menyebar cepat, seperti api yang melalap rumput kering. Meski banyak yang berbisik-bisik, namun tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Tamar menemukan perlindungan dalam pelukan Absalom. Meski adiknya berusaha kuat, mata Tamar menunjukkan rasa hancur yang mendalam.
Absalom dengan amarah yang membara memutuskan bahwa tindakan keras harus diambil oleh ayahnya yang bijaksana. Pada pagi berikutnya, Nabi Daud menerima laporan tentang kejadian tersebut. Rasa sakit dan pengkhianatan melanda hatinya. Sebagai seorang ayah, ia merasa gagal melindungi putri tercintanya. Dan sebagai seorang pemimpin, ia merasa terbebani tanggung jawab memberikan hukuman yang adil. Absalom dengan tekad yang kuat meminta audiensi dengan ayahnya. "Ayah," katanya dengan nada yang tegas, "Amnon harus dihukum. Bukan hanya penghinaan terhadap Tamar, tetapi juga terhadap keluarga kita." Nabi Daud menghela napas panjang. "Aku tahu Absalom, tapi dia juga putraku, putra pertamaku, kakak kalian sendiri. Bagaimana kita harus menangani ini dengan keadilan dan tanpa menimbulkan lebih banyak kerusakan?" Absalom mengepalkan tangannya. "Apakah keadilan bagi Tamar tidak lebih penting, ayah? Apa yang dia alami akan membekas selama hidupnya, dan Amnon harus membayar itu semua." Nabi Daud merenung sejenak, mencari hikmah dan petunjuk dari Allah. "Kita akan berkumpul dengan para nasihat istana dan mencari solusi terbaik untuk ini. Tapi Absalom, kita harus hati-hati. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang mempertahankan kestabilan kerajaan." Absalom mengangguk, meskipun rasa tidak puas masih terlihat jelas di matanya. Hari-hari berikutnya penuh dengan pertemuan dan diskusi panjang istana dibagi dua, antara mereka yang mendukung hukuman keras untuk Amnon dan mereka yang khawatir tentang kestabilan kerajaan. Absalom dengan dokumen dari beberapa penasihat muda merencanakan sebuah pesta besar untuk para pangeran kerajaan. Namun di balik pesta tersebut, ada niat tersembunyi Absalom untuk membalas dendam atas tindakan Amnon. Malam pesta telah tiba, dan semua pangeran kerajaan telah hadir. Absalom memastikan bahwa Amnon diberi minuman yang cukup banyak hingga pikirannya menjadi kabur. Ketika malam semakin larut, Absalom memberikan isyarat kepada beberapa pengikut setianya. Dalam keadaan tak sadar, Amnon dibunuh oleh para pengikut Absalom. Ketika kabar tentang pembunuhan tersebut menyebar, kekacauan melanda istana. Nabi Daud dengan hati yang hancur menyaksikan dua putranya terlibat dalam siklus dendam dan pengkhianatan. Kerajaan yang dulunya damai, kini terancam oleh intrik dan pertumpahan darah. Nabi Daud berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan hikmah dalam menghadapi situasi yang semakin sulit. Kisah Tamar dan Amnon bukan hanya tentang kejahatan individual, tetapi juga tentang bagaimana dendam dapat meracuni seluruh komunitas, bahkan sebuah kerajaan. Sebagai individu dan masyarakat, kita diajak untuk mencari keadilan dengan kebijaksanaan, memanfaatkan kesalahan, dan berusaha memulihkan hubungan yang rusak, daripada terjebak dalam siklus dendam yang tak berujung. Sejatinya kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayanglah yang akan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.